Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat film semuanya? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kali ini saya mau sajikan sebuah film yang menceritakan tentang kisah sejarah jatuhnya kota Konstantinopel yang berhasil direbut oleh Turki Utsmaniyah atau kubu Ottoman pada masa pemerintahan Sultan Mahmud II atau yang lebih dikenal dengan Muhammad Al-Fatih, yang mana saat itu benteng Konstantinopel merupakan benteng terkuat dan terkokoh di dunia, sehingga bisa dikatakan mustahil untuk bisa ditaklukkan oleh musuhnya. Walau film ini penuh dengan kontroversi, namun sangat seru untuk disimak. Lalu bagaimana kisahnya? Langsung saja kita simak alur cerita film Battle of Empire Fatih 1453. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal Al-Musnad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang melakukannya adalah sebaik-baiknya pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baiknya pasukan. Selanjutnya scene berpindah, kita dibawa ke Edirne, ibu kota Turki Utsmaniyah atau Ottoman pada 29 Maret 1432. Kala itu Sultan Murad II sedang membaca Al-Quran. Lalu datang seorang ajudan mengabarkan bahwa Ummahatul istri Sultan melahirkan seorang anak laki-laki yang sehat. Lantas Sultan memberi nama anaknya itu Mahmud sebagai penghormatan untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkat cerita, 19 tahun kemudian terlihat Mahmud sedang melakukan latihan pedang dengan sahabatnya yang bernama Hasan. Dia adalah seorang kesatria pasukan Utsmaniyah yang sangat loyal. Setelah mereka selesai berlatih, seorang pembawa pesan datang dari istana Edirne dengan membawa sepucuk surat yang ternyata mengabarkan berita duka tentang kepergian ayahnya. Saat itu pula Mahmud kembali naik tahta secara sah dan dengan segera mendatangi jasad ayahnya di istana Edirne. Berita wafatnya Sultan Murad II akhirnya sampai kepada Kaisar Bizantium, yaitu Konstantin XI. Dia dan para penasehatnya menyambut gembira kabar itu. Namun salah satu penasehat yang bernama Notaras malah sebaliknya. Dia merasakan kekhawatiran karena Sultan Mahmud diketahui adalah seorang yang cerdas. Di awal masa pemerintahan Sultan Mahmud, banyak penduduk yang meragukan kepemimpinan beliau karena sebelumnya beliau pernah digulingkan dari kekuasaannya. Tetapi beliau malah kembali mengangkat Halil Pasha, orang yang telah menggulingkannya, sebagai perdana menterinya. Pada saat beliau sedang mengadakan rapat dengan penasehatnya, datanglah utusan dari Kaisar Konstantin. Dia mengirimkan surat perdamaian dan menunjukkan seakan memperkeruh suasana dengan cara meninggikan upeti Pangeran Orhan, yaitu salah satu pangeran di Kesultanan Utsmaniyah yang saat itu dijadikan sandera di Konstantinopel. Dan selama itu pula Sultan Mahmud harus membayar upeti yang kini menjadi naik sebanyak 300.000 koin. Sultan Mahmud berjanji akan membalas surat tersebut. Beliau juga menyuruh Halil Pasha untuk mengirimkan surat perjanjian damai kepada Raja Hungaria, Raja Polandia, Raja Serbia, serta Paus. Namun hal ini tidak disetujui oleh para penasehat. Akan tetapi Sultan Mahmud menjelaskan itu adalah sebagai langkah awal untuk misi penaklukan supaya beliau bisa fokus menyerang Konstantinopel tanpa bermusuhan dengan kerajaan Kristen yang lain.
Pada suatu malam, Sultan Mahmud bermimpi bertemu dengan Utsman, yaitu kakek moyangnya. Dalam mimpi tersebut, Utsman berpesan bahwa Sultan Mahmudlah yang akan membuat Kekaisaran Utsmaniyah menjadi lebih besar, serta beliaulah pemimpin yang telah diriwayatkan oleh Rasulullah untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Setelah mendapat mimpi itu, Sultan Mahmud langsung mengutarakan rencananya kepada para penasehatnya untuk membuat 100 kapal dan 3 meriam raksasa dalam waktu setahun. Mendengar berita tersebut, Perdana Menteri Khalil Pasha menyatakan keberatan. Menurutnya, rencana tersebut hanya akan membuat kekuasaan semakin menyusut. Namun pendapat tersebut ditolak mentah oleh Sultan Mahmud, dan beliau berkata, hidup adalah untuk mencatatkan sejarah, bukan untuk menjadi seorang pengecut. Scene beralih ke pelabuhan Genoa, Italia. Diceritakan seorang wanita asal Hungaria bernama Ra. Saat itu Ra hendak pergi ke Konstantinopel untuk menemui ayahnya yang bernama Urban. Ternyata mereka berdua adalah ilmuwan yang ahli dalam teknik pembuatan senjata, dan selama ini dimanfaatkan oleh kubu pasukan salib dan menginginkan Urban untuk membuat meriam untuknya. Sementara di Istana Konstantinopel malam itu, para petinggi kerajaan sedang merencanakan strategi busuk untuk memanfaatkan situasi perpecahan di kubu Utsmaniyah dengan mengambing hitamkan pasukan Ibrahim untuk melakukan perang saudara melawan pasukan Sultan Mahmud. Dari rencana itu, Pangeran Orhan yang selama ini telah membelot dan bersekongkol dengan Konstantin bersedia untuk memfitnah dengan cara membuat surat yang akan dikirim ke Sultan Ibrahim. Surat itu direkayasa dengan tanda tangan Perdana Menteri Khalil Pasha. Namun strategi busuk tersebut berhasil diketahui oleh seorang pelayan kerajaan yang selama ini menjadi mata-mata dan berhasil menyampaikan informasi tersebut kepada Hasan, kesatria kerajaan Sultan Mahmud. Hingga saat utusan pasukan Konstantinopel sedang dalam perjalanan untuk mengirim surat tersebut, dengan gagah beraninya Hasan didampingi sahabatnya berhasil melumpuhkan mereka dan berhasil mendapatkan suratnya. Lalu dengan segera dia memberikan surat itu kepada Sultan Mahmud. Dari situlah Sultan Mahmud terlihat kesal karena mengetahui orang dalamnya selama ini telah membelot secara halus untuk menggulingkannya. Seiring dari kejadian itu, kemudian beliau langsung memerintahkan untuk membawa Sultan Ibrahim ke hadapannya demi memperbaiki hubungan aliansi sesama kerajaan Utsmaniyah. Sultan Mahmud juga memanggil Perdana Menteri Khalil Pasha, menanyakan tentang isi surat itu yang terdapat tanda tangannya, walau Khalil Pasha tidak melakukannya dan telah mengetahui akan fitnah yang ditunjukkan kepada dirinya. Dari sana pula Sultan Mahmud memberikan pelajaran kepada seluruh bawahannya dengan menghukum siapapun yang terindikasi untuk menjadi pengkhianat dalam pemerintahannya. Semua itu dia lakukan untuk menguji kesetiaan semua orang kepercayaannya. Khalil Pasha saat itu tahu bahwa Sultan Mahmud marah besar. Malam itu juga Sultan Mahmud memanggilnya. Dengan terkejut saat itu Sultan Mahmud malah meminta pendapatnya untuk memberikan masukan strategi perang dalam rencana ekspedisinya dengan tujuan untuk menginvasi Konstantinopel. Dari pertemuan itu, keesokan harinya Khalil Pasha dipercaya untuk memimpin pembangunan benteng yang diberi nama Kastil Romelia, yang terletak di sebuah bukit di sisi Eropa dari Selat Bosporus, dengan tujuan untuk mencegah saluran bantuan dari Eropa yang menuju Konstantinopel. Keputusan pembangunan benteng itu begitu mendadak dan sangat mengejutkan pihak Konstantinopel. Saat itu pula Kaisar Konstantin XI dengan segera mengirimkan surat kepada aliansinya, terlebih kepada Raja Paus, untuk menanggapi apa yang telah dilakukan Sultan Mahmud. Dia juga meminta kesatria Romawi Julius untuk bersedia datang ke Konstantinopel membawa pasukannya serta membantu pertahanan mereka.
Mereka berencana membentuk tentara yang tangguh untuk menakuti Sultan Mahmud. Namun ketika itu Sultan Mahmud tahu bahwa aliansi mereka sedang dalam masalah. Kondisi Prancis dan Inggris saling berperang, sedangkan Jerman sedang menghadapi konflik internal, hingga kecil kemungkinan untuk mereka bisa membantu Konstantinopel. Kondisi mereka sangat tertekan dan tidak ada pilihan lain kecuali penggabungan gereja agama Ortodok terhadap Katolik. Walau semua rakyat Konstantinopel yang beragama Kristen Ortodok saat itu sangat keberatan dan kecewa atas keputusan kaisarnya yang menjual agama demi ambisinya. Selain itu, Kaisar Konstantin memerintahkan Notaras untuk menyuruh Urban membuatkannya meriam besar demi pertahanan. Namun Urban menolak dan dia diancam untuk dibunuh. Saat Urban dan Ra anaknya hendak dibunuh, mereka diselamatkan oleh Hasan, dan sebagai balas budinya mereka berdua mendukung pasukan Utsmaniyah dan bersedia memenuhi permintaan Sultan Mahmud untuk membuat meriam raksasa yang belum pernah ada sepanjang sejarah. Sultan Mahmud terus mengupayakan persiapan perang. Beliau menyuruh Hasan untuk terus mengawal pembuatan meriam raksasa. Setelah semua perlengkapan sudah siap, dengan cerdiknya Sultan Mahmud segera mengatur strategi perang, termasuk dengan mengirimkan hadiah kepada Kaisar Hungaria dan kerajaan Kristen yang terdekat dengan Konstantinopel, dengan tujuan supaya tidak ikut campur dan bisa bersekutu dengan Konstantinopel. Sedangkan di pihak lain, Kaisar Konstantin memasang rantai besi raksasa di bagian selat Golden Horde yang merupakan tembok terlemahnya, karena benteng itu hanya memiliki tembok satu lapis. Sebelum berangkat ke medan perang, Sultan Mahmud menulis surat dan meminta restu pada istri dan anaknya. Dan rencana invasi pun telah matang. Meriam-meriam raksasa itu dibawa ke medan pertempuran dengan menggunakan tenaga lembu dan manusia untuk menariknya. Sebelum melakukan penyerangan, Sultan Mahmud memberikan pilihan kepada Kaisar Konstantin antara menyerahkan kota Konstantinopel dengan jalan damai atau dengan cara berperang dengan pertumpahan darah. Dengan angkuhnya, Kaisar Konstantin memilih untuk berperang hingga peperangan pun tidak dapat dihindari. Pertempuran pertama dilakukan oleh Sultan Mahmud yaitu pada hari Jumat 6 April 1453 Masehi dengan membawa 250.000 pasukan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Pada hari itu juga Basilika untuk pertama kalinya digunakan dalam sejarah dan berhasil membuat celah pada tembok Konstantinopel. Walau belum membuahkan hasil yang maksimal karena meriam itu hanya bisa ditembakkan jika dalam keadaan dingin, sehingga celah tersebut berhasil ditutup kembali oleh pasukan Konstantinopel. Banyak korban yang berjatuhan di kubu Sultan Mahmud hingga dalam peperangan hari pertama itu akhirnya dimenangkan oleh Konstantinopel. Pihak musuh berpesta pora karena tahu bahwa bentengnya mustahil untuk ditembus oleh musuh. 5 hari setelah penyerangan pertama, Sultan Mahmud memerintahkan kepada penggali yang bernama Mustafa untuk membuat terowongan bawah tanah secepat mungkin demi bisa menembus benteng megah itu. Namun hal tersebut diketahui oleh pasukan Konstantinopel yang menyebabkan Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Beberapa orang penggali akhirnya mati syahid. Setelah 12 hari penyerangan, Sultan Mahmud memanggil Hasan bersama pasukannya untuk melakukan serangan kedua pada malam hari. Namun serangan itu juga gagal dan hampir membuat Hasan tewas dalam serangan itu. Serangan demi serangan pasukan Sultan Mahmud berhasil dikalahkan oleh pasukan Konstantinopel. Sultan Mahmud saat itu terlihat stres dan frustasi, terlebih saat diketahui 3 kapal bantuan dari Raja Romawi berhasil datang dan bergabung dengan Konstantinopel. Namun Sultan Mahmud tetap bertahan di arena peperangan dan memilih menyendiri di dalam tendanya selama berhari-hari, membuat semua pasukan bingung dan mulai tak punya semangat untuk berperang. Hingga akhirnya di tengah rasa frustasi itu datanglah seorang guru spiritualnya yaitu Syekh Agung dalam kunjungannya ke medan perang. Syekh Agung mengajak Sultan untuk membuktikan apa yang telah dia mimpikan, yaitu bertemu dengan mendiang salah satu syuhada bernama Abu Ayyub dan menunjukkan makamnya yang selama ini tak pernah diketahui. Abu Ayyub pernah ikut serta dalam pengepungan Konstantinopel bersama pasukan Islam. Beliau tidak pernah meninggalkan tempat tersebut hingga akhir hayatnya. Syekh Agung juga telah meminta petunjuk. Beliau juga berpesan kepada Sultan Mahmud agar tidak menyerah, karena apabila Sultan Mahmud tidak melakukannya sekarang, beliau tidak akan pernah bisa melakukannya lagi. Setelah pertemuan spiritual itu, Sultan Mahmud terus berzikir untuk menenangkan hatinya. Lalu seketika beliau menemukan strategi yang sangat luar biasa. Pada malam harinya, Sultan Mahmud memerintahkan pasukannya untuk memindahkan kapal-kapalnya melewati jalan darat, melalui pegunungan dan hutan, untuk bisa sampai di Teluk Golden Horn, tempat terlemah Konstantinopel yang saat ini mustahil untuk dilewati. Sebelum melakukan penyerangan, Sultan Mahmud memimpin sholat berjamaah dengan pasukannya. Setelah melakukan sholat berjamaah dengan pasukannya, Allahu Akbar! Allahu Akbar! akhirnya benteng Konstantinopel berhasil runtuh sehingga pasukan Ottoman berhasil masuk dan melumpuhkan garis depan. Semua warga panik dan menyelamatkan diri dengan bersembunyi di gereja. Akhirnya Sultan Mahmud bersama pasukannya berhasil merebut kembali Konstantinopel yang telah lama dikuasai oleh Bizantium. Sultan Mahmud atau Muhammad Al-Fatih yang saat itu masih berusia 21 tahun akhirnya memasuki Konstantinopel. Setelah itu kota Konstantinopel resmi menjadi bagian dari daerah kekuasaan Kerajaan Utsmaniyah. Dalam keberhasilannya itu, beliau tidak membunuh orang-orang Kristen dan diberikan kebebasan untuk memeluk agama sesuai kepercayaannya. Sekian yang bisa saya sembahkan, semoga terhibur dan menginspirasi sobat film semua. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Sampai jumpa lagi, bye-bye.